Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang kekayaan intelektual. Saya sendiri Barnabas Joseph, disusul oleh Dian Ramadhani, Soraya Yati, Asri Ramayanti, Deno Rana, Ismi Nur Salsabila. Berikut pokok pembahasan kami. Pertama, kami akan membahas tentang sejarah kekayaan intelektual. Kedua, konsep kekayaan intelektual. Ketiga, macam-macam kekayaan intelektual. Keempat, cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Kelima, jaminan perlindungan atas kekayaan intelektual. Memasuki pokok pembahasan sejarah kekayaan intelektual. Di Indonesia, haki mulai populer memasuki tahun 2000 hingga sekarang. Tetapi, ketika kepopuleran itu sudah mencapai puncaknya, grafiknya menurun. Ketika mengalami penurunan, muncullah hukum cyber, yang ternyata perkembangan dari haki itu sendiri. Jadi haki akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi, peraturan perundangan haki di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya Octrooiwet nomor 136, Stadsblad 1911 nomor 313, Industrial Egodom Koloniën 1912, dan Outterswet 1912, dan yang terakhir Stadsblad 1912 nomor 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman nomor JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1993 dan nomor JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 dengan pendaftaran sementara paten. Pada tahun 1961, Pemerintahan RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek. Kemudian pada 1982, pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Di bidang paten, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 1992, pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Deno untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deno Rana. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep kekayaan intelektual. Jadi, intelektual manusia terdiri dari pikiran, daya cipta, rasa, dan karsa. Di mana kata intelektual dalam hak kekayaan intelektual mencerminkan bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia. Lalu menjadi karya atau kekayaan intelektual berupa teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi, hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemiliknya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yaitu diantaranya berupa ide. Hak kekayaan intelektual ini baru bisa ada bila kemampuan intelektual manusia itu dibentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Lalu, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang, yaitu perlindungan hukum hak kekayaan intelektual diberlakukan secara efektif. Hukum nasional menyerap menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik hak kekayaan intelektual untuk mendaftarkan haknya itu, dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, menurut pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini terdapat 7 bagian. Yang pertama paten, yang kedua merek, yang ketiga rancangan, yang keempat informasi rahasia, yang kelima indikasi geografi, yang keenam denah rangkaian, yang ketujuh perlindungan varietas tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Hayati, NIM 142-19058. Di sini saya akan menjelaskan cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Kita pasti sering bertanya, bagaimana cara mendaftarkan HKI kita? Apakah harus ke Dirjen HKI di Jakarta, atau mungkin ada kantor perwakilan di daerah, provinsi, atau kota? Untuk mendaftarkan HKI, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan dengan cara 1. Bisa langsung ke Dirjen HKI di Jakarta. 2. Bisa melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI setempat. Kantor wilayah ini tersebar di tingkat provinsi. Ketiga, juga bisa melalui kuasa hukum konsultan HKI terdaftar. Lalu, bagaimana cara daftarnya? Di sini, kami mengambil contoh pendaftaran merek. Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek adalah permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4. Lalu, apa saja persyaratannya? Untuk persyaratannya akan dilanjutkan oleh Kak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Ramayanti, NIM 142-19032 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Soraya, yaitu bagian-bagian persyaratan pemohon yang wajib melampirkan. 1. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang cukup ditandatangani oleh pemohon, dalam kurung bukan kuasanya, yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya. Yang kedua, surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa. Yang ketiga, salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopi yang dilegalisir oleh notaris apabila pemohon badan hukum. Yang keempat, 24 lembar etik merek dalam kurung 4 lembar diletakkan pada formulir yang dicetak di atas kertas. Kelima, bukti prioritas asli dan terjemahan dalam bahasa Indonesia apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas. Yang keenam, fotokopi kartu tanda penduduk pemohon. Yang ketujuh, bukti pembayaran biaya permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Ramadhani. Hari ini saya akan melanjutkan pokok bahasan, yaitu jaminan perlindungan atas kekayaan intelektual. Dalam penetapan hak, tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukumnya adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 tentang kepabeanan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang hak cipta. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 97 tentang merek. Yang keempat, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 97 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang kelima, Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 97 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 97 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Yang terakhir, Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 97 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty.
Nah, jadi berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dapat dilaksanakan, maka setiap individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki hak atas pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Undang-Undangan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih.